Teman-teman, saya baru aja nemu jas di gudang rumah saya. Jadi sekarang saya mau pakai kayak gini. Tiap kali ada Zoom atau kelas online atau konten di sini, biar kelihatan kayak manusia. Baik, edisi lalu kita sudah ngobrolin tentang pengalaman saya berkenalan dengan cewek. Ada temannya cewek lagi, dan kemudian ada cewek SMA yang ternyata anak indigo dan ngajari saya banyak pengetahuan tentang makhluk halus astral, termasuk apa yang kemarin saya sebut sebagai CP atau conscious possessness, kerasuan tapi sadar. Nah, kemarin saya sudah cerita bahwa antara dua cewek itu yang namanya Nia sama Nana itu rencananya akan saya ajak main bareng sehingga akhirnya mereka kenalan. Tapi ternyata itu tidak sempat terlaksana. Saya cuma sempat saling cerita tentang mereka. Jadi ke Nia saya cerita bahwa punya teman anak SMA yang indigo. Sementara ke Nana saya juga cerita bahwa saya sedang mengerjakan satu buku dengan narasumber seorang teman baru yang memiliki kisah hidup inspiratif, dan bahwa dia itu punya teman perempuan yang sedang akan dicomblangkan dengan teman cowoknya. Nah, kemudian terjadi suatu peristiwa yang tidak saya duga-duga yang terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2012. Waktu itu saya tinggal di rumah kos yang kosong, baru saya tok yang tinggal di situ. Dan sepanjang saya tinggal di situ selama beberapa bulan sejak akhir tahun 2011 itu cuma saya tok di situ, dan itu keadaannya gelap pekat karena memang kosnya belum beroperasi. Nah, sore itu kebetulan saya sedang SMS-an sama Nana, karena waktu itu saya sudah agak lama tidak kontak-kontakan baik dengan Nia maupun temennya yang namanya, kok saya lupa ya, Irina, Nia, dan Reni ya, iso lali diwi. Maklum nama samaran. Soalnya kalau pakai nama asli kan pasti nanti saya dikomplain orang-orangnya. Jadi waktu itu saya sudah lama tidak kontak-kontakan dengan Nia dan Reni. Saya kontak-kontakan hanya dengan si Nana. Sekali ketemu di mall di Semarang. Nah, sore itu mendadak itu si Nana bilang bahwa cerita Nia itu tidak 100% betul. Bukan dia mendekatkan temennya yang cowok kepada si Reni, tapi dia sendirilah yang punya kepentingan hidden agenda terhadap si Reni, alias ternyata si Nia itu kalau menurut Nana itu PSG, alias penyuka sesama jenis. Kalau sekarang istilahnya itu lesbiola. Nah, saya pun tanya, mereka belum pernah kenal, belum pernah saya kasih nomor HP-nya, belum pernah kontak-kontakan, dari mana si Nana tahu? Dia jawab, dia tahu dari Michael. Ingat Michael? Arwah cowok yang meninggal 3 abad sebelum ini di suatu negara di Eropa. Mendengar itu saya jadi skeptis. Mosok sih? Saya sih merasa si Nia itu ya normal-normal aja ketika dulu masih sering kontak-kontakan dengan saya, masih sering main dengan saya, itu ya tidak menunjukkan gejala yang aneh-aneh. Lalu Nana bilang, ini SMS sendiri sama Michael kalau nggak percaya. Saya makin kaget. Bagaimana caranya manusia SMS-an sama makhluk halus, arwah, makhluk astral? Si Nana bilang, dengan dia dimasuki jiwa si Michael, lalu Michael mengendalikan jempol-jempol Nana untuk mengetik SMS yang dikirimkan ke saya. Artinya proses itu terjadi lewat CP atau conscious possessness. Jadi si Nana ini indigo kan, dia bisa menerima kehadiran makhluk astral di dalam tubuhnya, tapi tanpa dia kehilangan keseluruhan memori dan kesadarannya. Setelah itu saya langsung lari ke arah pintu gerbang kos. Pintu kamar kos. Maksudnya kalau ada apa-apa, kalau tahu ada makhluk halus muncul di situ, saya langsung lari ke arah depan. Berjaga-jaga saja, andai terjadi begitu. Dan kemudian datanglah satu SMS dari nomor telepon, nomor HP Nana yang isinya berbunyi, "Halo Mas, ini aku Michael." Langsung merinding, bulu kuduk saya berdiri semua menerima SMS itu. Sekalipun itu belum, ya kita sih kalau sebagai orang intelektual yang serba menggunakan logika, hal seperti itu kan sangat bisa diragukan apakah itu betul atau tidak kan. Dan karena memang tidak ada buktinya,
Tapi waktu itu di antara rasa takut saya, yang paling awal pengen saya alami adalah prosesnya. Kami para penulis, tapi waktu itu di antara skeptisisme saya sebagai makhluk yang berakal, at least saya masih memberi kesempatan hal-hal aneh untuk berkeliaran di dalam hidup saya, termasuk aneh bener ini yang SMS arwah lewat tubuh Nana. Akhirnya saya SMS-an dengan dia, dan siapapun yang SMS itu, entah itu Nana atau makhluk di baliknya, itu memang menceritakan bahwa menurut informasi intelijen dalam tanda petik yang berhasil digali oleh si Michael, dia mendapatkan info bahwa memang si Nia itu penyuka sesama jenis, dan dia memang mendekati si Reni bukan untuk cowoknya, bukan untuk teman cowoknya, tapi memang untuk diri dia sendiri. Setelah menyampaikan info itu, kemudian Michael minta diri, dan kemudian yang datang SMS-nya dari nomor Nana sudah kembali lagi dengan diksi perkataan Nana yang biasa. Jadi memang terasa ada bedanya diksi yang Michael dengan diksi yang Nana. Dan untung tidak ada penambahan apa-apa. Saya hanya menerima SMS dari pengirim yang dikatakan oleh Nana adalah bukan dia, tapi makhluk astral. Setelah menerima info itu, saya menerima saja, menampung saja, tidak menghakimi entah benar salahnya. Yang jelas itu pengalaman yang baru bagi saya. Entah benar atau tidak, kita tidak setiap hari di SMS oleh orang yang mengaku dimasuki arwah, dan SMS itu datangnya dari si arwah, bukan dari teman kita yang sesama manusia itu. Setelah itu saya melupakan informasi itu dan berteman dengan si Nana seperti biasa. Saya masih tetap kehilangan kontak dengan Nia dan Reni. Tapi sekitar setengah tahun kemudian, pada sekitar bulan Januari tahun 2013, itu saya melihat Nia setelah sekian lama menghilang mengubah foto profilnya. Foto profil dia di Facebook sebelum itu adalah dia dalam versi girly yang sangat manis dan cantik sekali, persis seperti gambar AI yang kemarin saya share. Foto yang baru, dia berubah total. Rambut dipotong cepak dan badan kekar seperti cowok. Dan memang keseluruhan tubuhnya waktu itu, keseluruhan penampilannya seperti itu, memang seperti cowok. Plus dia memeluk mesra seorang cewek cantik dari belakang. Melihat perubahan profil itu, melihat perubahan foto profil itu, dan penampakan si Nia sekarang jadi apa, saya langsung teringat dengan informasi yang datang dari Nana, yang dia katakan muncul melalui koneksi astral lewat si Michael. Dan ternyata foto itu memang menyimpulkan bahwa apapun informasi yang disampaikan Nana kepada saya, sumbernya dari mana, tapi yang jelas informasi itu valid, teman-teman. Nana sampai sekarang masih jadi teman saya. Dia sekarang sibuk mendalami dunia tarot. Jadi kalau ada yang tertarik untuk menggali kehidupan pribadi kalian lewat tarot, saya bisa hubungkan dengan Nana, termasuk nanti tahu siapa nama asli dia yang sesungguhnya. Sementara terkait Nia dan Reni, setelah itu memang ya terakhir kali kontak awal 2012. Setelah itu sampai sekarang ini 2025, saya tidak pernah berkontak lagi dengan mereka. Dan buku yang direncanakan akan saya buat dengan si Nia akhirnya tidak jadi. Pengalaman penulis fiksi kadang-kadang memang stranger than fiction. Salah satunya yaitu sekali itu saya di SMS oleh arwah. Sekalipun informasi itu tentu saja susah untuk dibuktikan secara ilmiah. Tapi bagi pengarang fiksi seperti saya, momen itu, fragmen cerita itu sangat layak untuk diangkat menjadi cerita novel. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel saya ini untuk tahu lebih banyak soal dunia keseharian, dunia kehidupan seorang penulis. Dan bagi yang memang minat di dunia kepenulisan, bisa nanti nunggu tips-tips nulis dari saya. Sudah ada yang saya share sebelumnya, dan nanti masih akan ada lagi yang saya share setelah ini. Selain itu, karena saya juga aktif di kepengurusan forum TBM atau Taman Bacaan Masyarakat untuk Provinsi Jawa Tengah. Jadi dunianya masih sekitar dunia literasi, buku, baca, tulis, dan sekitar itu.
Oke, kita akan ketemu lagi di episode lain dari kisah nyata atau nanti dari acara-acara lain di channel ini. Dan kita akan membahas hal-hal lain yang lebih menarik dari dunia kepenulisan dan kehidupan para penulis. Sampai ketemu.